Aku hanya di rumah sakit. Aku ingat sekarang. Kemarin mobilnya tidak fokus dan tertabrak. Jadi aku ini yang ditabrak oleh gadis cantik ini. Apa keadaannya? Aku bisa melihat melalui benda. Sebagai murid toko barang antik, kedepannya transfer uang pasti sangat mudah. Kamu sudah sadar? Kamu. Dokter bilang kamu tidak apa-apa, bisa pulang kapan saja. Ngomong-ngomong, ini kartu nama saya. Kalau nanti merasa tidak nyaman, bisa hubungi saya kapan saja. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa hubungi saya ya. Apakah mahkota tadi benar-benar nyata? Tidak bisa. Aku harus kembali ke tempat kerjaku untuk melihatnya. Kalau memang benar, berarti aku akan jadi kaya. Dokter, saya mau keluar rumah sakit. Teman, aku tidak bisa memastikan ini. Kamu coba ke tempat lain saja. Bos, tolong periksa lagi. Apakah ada yang salah? Penjepit pena ini diwariskan oleh kakekku. Dia dari zaman akhir dinasti Qing. Aku sedang kekurangan uang, jadi sedikit saja tidak apa-apa. Aksesori kepala saya semuanya asli. Di dalam tempat pensil tersembunyi sebuah pedang emas dari dinasti Han. Aku sudah bilang, aku tidak bisa memastikan barang ini. Lagi pula, apalagi yang harus aku katakan? Aku tidak bisa terima barang ini. Coba lihat di toko lain, mungkin lebih cocok. Aduh, Pak Tua. Berapa harga yang kamu mau untuk tempat pensil ini? Apakah mungkin penggembala bisa melihat nilai asli barang ini? Tidak mungkin, kan? Dulu aku belum pernah dengar dia bisa membuat daftar pemenang. Kakekku sebentar lagi akan ulang tahun. Beliau lebih suka barang-barang seperti 4 harta karun Wenfang. Jadi aku berpikir untuk membelikan dia. Hampir saja aku dicurigai. Saudara muda, berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan? Pak D, kira-kira berapa uang yang Bapak inginkan? Aku akan bicara jujur dulu. Aku cuma seorang murid kecil. Dompetku tidak banyak uang. Dan juga membelinya untuk diberikan sebagai hadiah. Kakak kecil. Tempat pena ini adalah warisan dari leluhur saya. Kalau kamu benar-benar suka, berikan angka ini. 300, ya, masih bisa diterima. 300, kakak kecil, kamu bercanda. Aku bilang 30.000. Kalau begitu, Om, kamu yang sedang bercanda. Aku bilang tempat pena ini. Dia paling banter cuma barang kerajinan modern. Dan pembuatannya juga kasar. Aku cuma beli dia sebagai hadiah. Kamu benar-benar menganggap aku bodoh ya? Sebelum datang ke sini aku tanya banyak toko. Semua bilang ini nggak berharga. Jadi mau jual atau enggak sih? Aku bisa melihat tembus pandang. Makanya aku bisa lihat ada bungkus di dalam tempat pena itu. Kalau pelanggan ini tahu, pasti sudah kabur dari dulu. Hanya sebuah tempat pensil. 300 pasti bisa nego. Kalau kamu benar-benar suka, kamu bisa tambahin sedikit lagi. Soalnya 300 rupiah terlalu sedikit. Dan barang ini sudah agak lama usianya. Om, kamu juga sudah lihat kan? Dompet saya cuma ada 500 rupiah. Kalau kamu setuju, kita bisa transaksi. Kalau tidak, tidak apa-apa. Soalnya kalau harganya lebih dari itu, saya nggak bisa beli lagi. 500 ya sudah 500 saja. Siapa suruh aku kekurangan uang? Beres. Aku ingin lihat isi dompet ini ada apa. Paman Yo, aku nanti ada urusan. Aku cuma mau minta izin, boleh ya? Lagi pula toko juga sepi. Kamu urus saja urusanmu, besok datang tepat waktu saja. Terima kasih, Paman Yo. Lumayan berat juga. Kalau bukan karena aku bisa mencuri untuk mencoba. Aku benar-benar tidak tahu ada sesuatu di dalam sini. Sekarang mari kita coba. Ini benda apa? Nama barang, koin emas Cuan Zhao. Tahun barang, dinasti Han, mata uang Wang Mang, deskripsi barang. Koin emas Cuan Zhao adalah sejenis mata uang yang diterbitkan pada masa Wang Mang. Nilai barang, 1 juta, ini adalah koin emas Cuan Zhao. Nilainya ternyata 1 juta. Beruntung banget, meskipun ibu ini sangat berharga untuk dikoleksi. Tapi sekarang uang lebih penting bagiku. Jadi harus segera dijual. Kalau sudah memilih untuk menjual, tentunya harus pilih Ju Jintang. Ini adalah toko terbesar di jalan barang antik. Baik dari segi jenis maupun skala. Semua itu jauh lebih baik daripada toko tempat aku bekerja. Tak perlu menunda lagi. Sekarang berangkat.
Tuan Tian, apakah ini yang kalian terima? Aduh. Saudaraku. Saya King Deva. Tidak tahu bagaimana rencanamu untuk menjual uang ini. Baiklah, Tuan Qin. Saya lihat Anda juga orang yang terbuka. Begini, silakan ajukan harga. Selama saya rasa cocok, uang ini sudah terjual. Kalau merasa tidak cocok, silakan lihat di tempat lain. Ini tidak merugikan kamu maupun saya. Bagaimana menurut Anda? Dengar kata-kata adik ini. Kamu juga orang dalam? Ya. Kalau begitu, saya tawarkan 20. Begitu. Saya tawarkan 20. Lihat situasinya. Tawaran seharusnya 20.000 atau 200.000. Tapi semuanya jauh dari harga yang ada di pikiran. Harga dari Boskin ini sulit saya terima. Kalau Anda tidak serius dalam menawar, saya hanya bisa pergi ke Deshengtang sebelah. Adik kecil, jangan terburu-buru pergi. Kalau Anda merasa harga ini tidak cocok, katakan satu harga. Kalau cocok, kita bisa transaksi. Apa pendapatmu? Boskin, bagaimana? Kalau begitu, aku tidak mau berbelit-belit lagi. Aku rasa kamu juga sudah bisa melihatnya. Koin kuno ini bernama koin ibu pedang emas. Koin ini adalah koin ibu dari pedang emas. Aku rasa kamu juga sudah mengerti. Kalau aku mau menikah, jumlahnya satu angka. Kalau kamu merasa oke, kita bertransaksi saja. Kalau tidak berhasil, saya juga tidak akan menghambat Anda untuk kaya. Bagaimana menurutmu, adik kecil? Kamu juga orang dalam bidang ini. Kamu bilang buku ini terlalu banyak. Jangan bilang saya saja. Bahkan seluruh dunia barang antik. Tidak mungkin ada yang mau menerima ini. Karena kita ini memang berbisnis. Jadi bukan untuk beramal, kan? Sepertinya aku harus cari tempat lain untuk melihat-lihat. Kakak kecil, kalau kamu benar-benar serius menjual, aku tidak bisa memberi lebih dari ini untuk buku ini. Bahkan kalau tidak sampai 1 juta. Harga terendah yang aku pikirkan sekitar 80 juta. Itu terlalu sedikit. Selamat tinggal. Kakak kecil, ya. Kakak kecil, tunggu sebentar, ya, Nenek, kamu memanggil saya. Saya Chu Han Liang. Barusan di toko. Saya melihat dan mendengar seluruh percakapanmu. Dengan King Deva, sejujurnya. Barang yang kamu pegang itu, saya juga tertarik. Bisa saya lihat juga. Kalau mau dilihat, tidak masalah. Tapi, apakah kamu bisa menerima harga saya? Sekarang waktunya juga sudah tidak terlalu pagi. Kalau kamu tidak keberatan, kita cari restoran, makan sambil ngobrol. Gimana menurutmu? Boleh? Gak masalah. Oke. Bro kecil. Aku mau nama ibu ini. Aku ingat waktu itu kamu ngobrol sama King Deva. Penawaranmu waktu itu 100 juta. Benar, kan? Pak Tua, apakah Anda bisa menerima? Sesuai dengan angka yang Anda sebutkan. Saya juga tidak akan menawar. Asalkan adik bersedia melepasnya. Saya langsung akan transfer uang dan membeli. Saya sekarang juga akan mentransfer uangnya ke Anda. Adik, bolehkah kamu ceritakan asal-usul koin induk ini? Pak Chu, tolong jangan selalu panggil saya adik. Nama saya Shen, panggil saya Emu Yang. Anda bisa memanggil saya Xiao Shen. Koin ini juga dikenal sebagai 1 potong 5.000. Berasal dari zaman Xin Mang. Sebelum ibu, saya sudah bertindak. Dan juga menambahkan kontak dari orang tua. Jadi, kedepannya ada beberapa saluran untuk pengiriman. Mari kita lihat apakah hari ini masih bisa mendapatkan kesempatan. Saudara kecil, silakan lihat saja. Ini semua barang bagus. Lihat apakah tempat ini ada guan yang asli. Adik kecil, kamu suka yang mana? Aku kasih kamu diskon. Maideng Tongbao, barang tiruan dari tahun lalu. Barang ini pasti hasil lelucon, nilainya 0. Tidak disangka fungsi ini cukup berguna. Cap batu salju Xiao Ziqian. Barang langka dari akhir dinasti Qing. Karena penyimpanan yang tidak tepat, mengalami kerusakan parah. Saat ini tidak dapat dikenali. Harga tidak diketahui. Tapi bisa diperbaiki. Master dalam bidang kaligrafi dan lukisan Xiao Ziqian. Tidak menyangka bisa menemukan capnya di sini. Dan ada petunjuk bahwa bisa diperbaiki. Meskipun saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi membeli terlebih dahulu selalu merupakan keputusan yang tepat. Bos, berapa harga batu ini? Adik kecil, ini bukan batu. Ini adalah cap. Cap milik Tang Bohu. Penyair besar Tangin, kamu tahu kan? Ini adalah capnya. Kalau kamu suka, ambil 30.000. Bos, jangan coba-coba menipuku di sini. Jangan bilang ini adalah cap Tang Bohu. Bahkan jika ini adalah cap seorang pelukis kontemporer.
Pasti harganya tidak hanya 30.000, dan lihatlah, tulisan di bagian bawah sudah aus. Bos, saya beli yang mana? Sebenarnya ingin mengikis lapisan ini. Saya ingin mengukir dan membawanya kemana-mana. Kalau kamu mau menjualnya, berikan saya harga yang pantas. Kalau tidak mau menjual, ya sudah. Sederhana, yang penting adalah sikap. Tentukan harganya, kalau cocok, ambil saja. Hari ini belum buka. Anggap saja kita berteman. Aku baru saja melihatmu menjual sesuatu. Ternyata tidak ada satupun yang percaya pada barang antik. Lihat, bos, aku hanya tersisa 120 yuan. 100 yuan kita berteman, 20 aku untuk naik taksi pulang. Baiklah, kita jual saja. Oke, kita berteman. Ini sangat sederhana. Cara terbaik adalah membawa beberapa uang tunai. Beberapa ratus yuan adalah yang terbaik. Jika uangnya terlalu banyak, harga tidak akan bisa ditekan. Kalau uangnya kurang, kadang orang lain jadi tidak berani menjualnya. Tapi, sebenarnya cap ini diperbaiki bagaimana? Halo, apakah ini Shen Muyang? Ya, saya wanita yang menabrak Anda. Apakah Anda sudah keluar rumah sakit? Saya tidak melihat Anda di rumah sakit. Saya sudah keluar. Kalau begitu, besok siang saya traktir makan. Ya, boleh. Sampai jumpa besok. Tuan Shen, Anda yakin benar-benar sudah baik? Nona Chu, saya yakin saya tidak apa-apa. Tenang saja, saya tidak akan menipu uang Anda. Selain itu, beri saya nomor rekening. Saya akan mengembalikan biaya pengobatan yang Anda keluarkan untuk toko saya. Tuan Shen, urusan pengembalian uang itu sudah cukup. Bagaimanapun, saya bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi biaya pengobatan ini memang harus saya tanggung. Sekarang Anda sudah baik-baik saja. Saya juga merasa lega. Saya mau ke toilet dulu. Shen Mengyao, kenapa kamu di sini? Ini bukan karena dulu aku miskin lalu menendangku, kan? Lalu mencari pacar anak orang kaya, Ju Linlin. Ling Ling. Ini adalah pacar kamu yang tidak berguna. Chen, kamu sangat menjengkelkan. Dia hanya mantan pacarku. Shen Mengyao. Aku sudah bilang dengan jelas kemarin. Kita sudah putus. Sekarang Chen Xiao adalah pacar aku. Jangan lagi ganggu aku mulai sekarang. Aku merasa jijik setiap kali melihatmu sekarang. Zhu Linlin, jangan sombong begitu. Oke. Ini restoran. Kalau kamu bisa datang makan, aku juga bisa datang makan. Selain itu, Chen Xiao, kan? Sepatumu nyaman dipakai. Tapi aku pakai sepatumu yang rusak. Jangan mati-matian, pergi sana. Chen Sheng, kamu baik-baik saja. Shen Mengyao, kamu sudah selesai. Kamu tahu siapa Chen Xiao. Kamu berani melukainya. Chen Xiao, cepat telepon dan tangkap dia. Kita harus membuatnya masuk penjara. Nah, kamu sudah selesai. Kamu berani memukulku. Aku akan membuatmu menyesal, Chen Xiao. Sungguh sombong sekali. Siapa kamu? Kenapa di sini? Chen Gaosheng, aku dan kamu tidak begitu akrab. Seharusnya kamu panggil aku Cuzi. Ngomong-ngomong, siapa yang harus makan sampai tidak bisa jalan pulang? Kamu baik-baik saja. Hei Kian, jangan salah paham. Aku tidak begitu akrab dengan dia. Chen Gaosheng, kalian apa hubungannya? Tidak ada hubungannya dengan aku. Selain itu, aku juga tidak begitu akrab denganmu. Ngomong-ngomong, sepatu ini memang pas banget di kakimu. Kalau tidak apa-apa, kita berangkat dulu ya. Pindah tempat. Siapa wanita bernama Chen Sheng itu? Sekilas saja sudah terlihat bukan orang baik. Kamu. Haha, kamu punya hak apa bilang aku suka wanita? Aku kasih tahu, kamu cuma anjingku. Paham? Ah, tadi makasih ya. Tidak apa-apa. Soalnya aku juga nggak suka sama mereka berdua. Ngomong-ngomong, Chen Gaosheng bukan orang baik. Kamu harus lebih hati-hati. Saya akan hati-hati. Baiklah, lain kali saya traktir kamu makan. Saya pergi dulu, dadah. Hari ini cukup melelahkan. Saya mau istirahat sebentar. Lalu saya akan merencanakan lebih lanjut. Saya harus menggunakan cara aksesori ini untuk mendapatkan cukup banyak uang. Ini sudah memiliki kemampuan melihat tembus dan menilai barang antik. Sederhana saja sudah bisa membuktikan. Ini adalah cara tercepat untuk menjadi kaya saat ini. Besok pagi aku akan pergi dan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai magang di toko barang antik. Lalu dengan sepenuh hati memulai jalan menuju kekayaanku. Tidur.
Astaga, cap batu darah ayam ini ternyata bernilai 2-3 juta. Sekarang yang paling penting adalah menjual barang ini. Hanya dengan uang aku bisa memastikan keuntungan maksimalku. Masih harus menghubungi Chu Hanling dulu. Saat ini aku cuma tahu dia punya mahar. Bisa menerima cap ini. Telepon dia tanya-tanya. Halo, siapa ini? Keluar, Tuan. Ini aku, Shen Muyang. Oh, ternyata adik Xiao Shen. Ah, begitulah kejadiannya. Aku nemu sesuatu yang berharga. Kalau kamu ada waktu, tolong bantu lihat-lihat sebentar. Benar, kalau aku ada waktu. Kirim aku lokasi kamu. Aku akan datang mencari kamu. Ini tempat kos kecilku. Kalau begitu, kamu beritahu aku di mana kamu berada. Aku akan datang menemuimu. Ini tempatku juga cukup nyaman. Aku tambahkan kamu sebagai teman. Kirimkan lokasi, kamu tinggal datang saja. Baiklah, kita ketemu nanti ya. Bagus sekali, Tuan Chu Hanliang ternyata punya waktu. Sekarang aku akan mencarinya. Orang tua itu ada tamu yang akan datang loh. Ada seorang teman yang mau mengirimkan sesuatu untukku. Barang yang dikirim teman itu kan cuma botol-botol dan kaleng-kaleng. Kecil-kecil saja. Siapa sih yang tidak punya hobi? Hahaha, baiklah. Saya tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu hasilkan seumur hidup. Saatnya untuk menikmati hidup. Tuan Chu. Saudara Kiao, kamu datang. Dekorasi rumahmu bagus juga. Kalau tidak ada beberapa juta, pasti tidak bisa seperti ini, kan? Sama sekali tidak masalah, silakan masuk. Xiao Shen. Ambil barangnya dan tunjukkan padaku. Xiao Shen, berapa banyak uang yang kamu siapkan untuk dijual? Batu darah ini adalah milik Zhao Ziqian. Siapa Zhao Ziqian? Saya rasa Anda sudah sangat jelas. Saya tidak akan membahasnya lebih jauh di sini. Namun, dari sini, kita juga bisa menarik kesimpulan. Nilai cap ini pasti tidak rendah. Biasanya cap orang-orang. Hanya beberapa saja. Beberapa bahkan hanya punya satu. Semuanya adalah simbol status. Cap ini sangat berharga. Kalau ini dilelang di rumah lelang dan diberi promosi berita sebelumnya, harganya pasti tidak akan rendah. Jadi, Pak Tua, silakan beri tawaran. Kalau saya merasa cocok, barang ini akan saya berikan kepada Anda. Lihat itu. Saya akan menawar 2 juta. Mata Tuan Chu memang tajam sekali. Langsung menyebutkan harga terendah untuk barang ini. Tapi ini bukan harga yang saya inginkan. Harga yang saya inginkan adalah 2,6 juta. Tentu saja, kalau bisa dapat 3 juta itu yang terbaik. Usia awal, harga 2 juta ini benar-benar terlalu rendah. Jika stempel ini saya kirim ke rumah lelang untuk dilelang, pasti bisa terjual dengan harga 3 hingga 5 juta tanpa masalah. Bahkan jika tidak dikirim ke rumah lelang. Jika kita melakukan transaksi secara pribadi, saya rasa menjualnya dengan harga 3 juta juga tidak masalah. Tetapi mengingat kita sudah berkolaborasi sekali sebelumnya, saya akan memberi Anda teman yang akrab. 2,6 juta cap musim ini adalah milik Anda. Sebenarnya harga ini tidak terlalu murah. Saya akan mengambil barang ini. Anda akan mengambilnya. Bagaimana dengan tawaran Anda? Juga harga yang wajar. Kalau dibungkus dan dilelang, harga mungkin akan melebihi 3 juta. Saya sudah mengambil keuntungan dari Anda. Haha, Tuan Chu sangat langsung. Saya masih belum bisa mencerna ini. Haha. Tuan, silakan keluar. Ruang tamu di rumah Anda dihiasi dengan begitu banyak lukisan dan kaligrafi, dan juga porselen. Sebelumnya Anda bekerja di bidang apa? Bagaimana bisa ada begitu banyak barang antik di rumah? Hehe, saya dulu waktu muda adalah mahasiswa di Universitas Yanjing. Jurusan saya adalah penelitian barang antik. Hanya saja, langit tidak selalu sesuai harapan manusia. Saya memilih jalan bisnis ini. Namun, setelah itu saya menjadi kaya. Saya juga bisa membeli barang-barang antik yang saya suka, seperti lukisan dan kaligrafi. Ini yang disebut kehilangan kuda. Siapa tahu itu adalah berkah. Saya masih perlu mendekati Tuan Chu sedikit. Saya pasti akan berkembang di bidang barang antik ini. Tapi di industri ini, saya belum mengenal banyak orang. Jadi Chu Hanliang ini adalah sebuah kesempatan. Setidaknya jika sudah akrab dengannya, hanya ada keuntungan, tidak ada kerugian. Waktu saya muda, saya berkeliling ke sana kemari.
melakukan sedikit usaha kecil, kemudian menemukan peluang bisnis. Saya mulai terjun ke bidang perhiasan. Kamu tahu merek Fei Xiang Jewelry? Ketua Kian itu saya sendiri. Fei Xiang Jewelry. Itu adalah toko perhiasan jaringan nasional. Tidak heran Anda begitu kaya. Itu sudah masa lalu. Sekarang aku hanya orang biasa yang suka mengoleksi. Baiklah, orang biasa yang kaya. Chun Hong menghubungiku sekarang. Mungkin karena aku karyawan yang tidak masuk kerja. Setelah aku mengundurkan diri, aku akan menghasilkan banyak uang. Silakan masuk, Pak. Saya ada sedikit urusan, jadi saya pergi dulu. Nanti kalau ada waktu, saya akan datang lagi untuk belajar dengan kalian berdua. Baiklah, Saudara Shen, jangan sungkan. Kalau begitu, saya tidak akan mengundangmu untuk makan. Kalau ada barang bagus di kemudian hari, silakan tanya saya dulu. Tenang saja, Tuan. Saudara kecil, datang lagi. Shen Muyao, kok kamu lagi? Benar-benar pandai berbicara. Bagaimana? Kemarin belum cukup dipukuli. Nah, ini di depan umum loh. Kalau kamu berani menyerangku, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Anjing baik jangan menghalangi. Pergi sana, nak. Kalau kamu berani merusak barang Yuan Qinghua ini di tanganku, jangan harap bisa bayar. Kamu bahkan tidak bisa bayar dengan celana dalammu. Yuan Qinghua menggunakan Li Hongxia, replika dari tahun 80-an. Bernilai 300 yuan. Kenapa Shen Muyang sampai kaget? Antik yang dipegang Chen Xiao ini adalah Yuan Qinghua. Kamu tahu Yuan Qinghua, kan? Itu benar-benar barang antik asli. Chen Xiao menghabiskan 1,8 juta untuk membelinya. Itu 1,8 juta yuan. Meski kamu bekerja seumur hidup, pasti tidak akan mampu membelinya. Chen Xiao memang memakai sepatu yang bagus. Dan Yuan Qinghua yang kamu pegang juga tidak buruk. Sangat cocok untuk diberikan kepada orang tua. Kamu memang paham situasi. Hari ini aku sedang baik hati, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi tunggu saja. Kalimat kemarin akan kubalas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ayo kita pergi. Bodoh membawa barang palsu kemana-mana membuat kerusakan. Bodohnya juga tidak cukup. Hahaha. Mitos menginjak cangkir laser. Koleksi langka dari dinasti Ming, cangkir teh ini sejujurnya rusaknya cukup parah. Mungkin mengatakan rusak tidak terlalu tepat. Sebaiknya dikatakan aus cukup parah. Tapi yang berharga bisa diperbaiki. Meskipun saat ini tidak terlihat nilainya. Tapi begitu diperbaiki, ini pasti bernilai sangat tinggi. Bos, bagaimana cara menjual petasan kulit ini? Hehe, adik kecil, kamu memang punya selera. Rokok kulit ini dibuat pada masa Kaisar Qianlong. Katanya pernah dipakai Kaisar Kangxi. Kalau kamu suka, kasih aku 80.000. Dibuat pada masa Qianlong. Pernah dipakai Kangxi. Ini tulisannya kok nggak nyambung ya? Kamu tahu nggak, Kangxi itu kakeknya Qianlong. Seharusnya dia bilang, barang ini dibuat pada masa Kangxi. Lalu Qianlong yang menggunakannya, benar kan? Bos, jangan coba-coba menipu saya di sini. Barang ini jelas dari zaman Republik. Tapi memang bentuknya cukup bagus. Kalau begitu, beri saya harga. Saya juga benar-benar ingin membelinya. Kamu memang sulit dibohongi, ya? Kamu memang ahli di bidang ini. Kalau begitu, karena kamu mengerti hal ini, saya tetap bilang sama seperti tadi. Tentukan harganya. Kalau cocok, saya jual. Hari ini belum buka. Loh, bos, begini saja. Bagaimana kalau 500 yuan? Kalau setuju, kita transaksi. Lihat ekspresi bocah ini. Pasti dia pemula. Dan dia juga mangsa empuk. Kalau tidak memanfaatkan dia, saya rugi sendiri. Bro, kamu bercanda apa? Meski itu tiruan zaman Republik. Itu juga barang antik. 500? Tidak mungkin. Kalau kamu benar-benar mau, tambahkan 1 nol di belakangnya. Ambil saja, bos, itu tidak mungkin. Paling banyak 1.000. Lebih dari itu. Saya tidak bisa kasih. Tanpa tambahan 5.000, minimal harus 5.000. Kalau tidak, saya rugi terlalu banyak. Aduh bos, uang 5.000 ini terlalu mahal. Kalau saya langsung beli begitu saja, itu terlalu merugikan. Tapi saya memang cukup suka barang ini. Saya juga tidak mungkin lagi menawar harga dengan Anda. Kalau begitu, kalau uang 5.000, tolong tambahkan sedikit lagi sebagai keuntungan. Cuma ini, potongan rusak ini. Potongan rusak ini dan tempat tembak ini totalnya 5.000. Saya akan menyelesaikan transaksi. Sesuai yang kamu bilang, 5.000 ya 5.000. Hari ini saya juga akan memulai. Barangnya kamu pegang, jangan sampai rusak ya. Oke.
Sudah beralih ya? Baiklah. Oh ya. Kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Lebih baik cepat-cepat pergi, tunggu saya. Bergoyang sedikit masih terasa terlalu berisiko. Sepertinya Julingling sudah kembali. Harus cepat-cepat mengganti rumah. Julingling masih ingin menelepon untuk menunjukkan keberaniannya. Julingling, kamu ada masalah ya? Tuan Shen, kamu lagi marah sama siapa? Saya Chu Xiankun. Oh, maaf ya, Chu Jie, saya meniru kamu. Saya tidak sedang marah padamu. Tadi ada telepon mengganggu. Oh, benar? Ya. Kamu nelpon ada apa? Bukankah kamu sudah bilang profesimu waktu itu? Kirimkan aku lokasinya, aku akan datang mencarimu. Oke. Sekarang aku kirim lokasinya ke kamu. Nona Chu itu. Barusan aku benar-benar bukan marah-marah sama kamu. Jangan sampai salah paham ya. Sudahlah, aku maafkan kamu. Telepon gangguan yang kamu bilang barusan itu mantan pacarmu, kan? Kemarin saat makan, begitu sampai di situ. Berpisah juga lebih baik. Dia tidak pantas untukmu. Kami sudah putus. Aku juga tidak ingin ada hubungan apapun lagi dengannya. Oh ya? Kamu bilang ada urusan mau cari aku. Urusan apa? Kakekku itu tertarik dengan barang antik. Kebetulan beberapa hari lagi ulang tahunnya. Jadi aku berpikir untuk membelikannya barang antik sebagai hadiah. Tapi saya memang tidak terlalu mengerti tentang ini. Di sekitar saya juga tidak ada yang paham bidang ini. Jadi saya langsung teringat padamu. Oh begitu. Kalau begitu, apakah kamu ada barang antik yang kamu inginkan? Atau jenis apa saja? Kamu bisa beritahu aku dulu. Biar aku pikirkan. Sebenarnya aku tidak punya permintaan atau standar khusus. Asal itu barang antik saja sudah cukup. Lebih baik yang mudah dibawa. Harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Yang penting niatnya sampai dulu. Kalau begitu, ini penting. Aku ada 2 saran buatmu. Pertama, kita bisa langsung pergi ke toko barang antik. Memilih barang antik jadi. Yang kedua, aku akan membawamu jalan-jalan di jalan barang antik. Kita pergi cari barang murah. Kalau cari barang murah, aku tidak bisa jamin pasti dapat barang bagus. Shen Mengyao, kamu tidak perlu panggil aku Nona Chu. Panggil saja namaku. Aku tertarik dengan yang kamu bilang sederhana itu. Kalau begitu kita coba cari barang murah dulu. Kalau tidak dapat barang bagus, kamu bisa bawa aku ke toko barang antik. Soal ini kamu tenang saja. Asalkan berhasil mendapatkan barang murah, aku akan bagi setengah denganmu. Baiklah, kita berangkat sekarang juga. Aku akan ajak kamu berkeliling. Oke. Aduh, bro, kamu datang lagi. Lihat saja, aku akan kasih diskon seperti biasa. Patung ukiran wajah berwarna, dewa panjang umur. Barang langka dari dinasti Song. Harganya sekitar 300.000. Patung ini sangat cocok dijadikan hadiah. Diberikan kepada orang lain. Harus ambil patung ini. Bos, patung dewa kekayaan ini dijual berapa? Saudara, ini bukan patung dewa kekayaan. Ini adalah patung dewa panjang umur. Jangan lihat dia yang nakal. Ini adalah barang dari dinasti Song. Kalau kamu suka, bilang saja. Bos, jangan bercanda. Dinasti Song sudah runtuh lebih dari 700 tahun yang lalu. Jangan bilang dia kayu. Dia itu besi. Kalau begitu pasti sudah berkarat. Saya lihat barang ini. Paling banter juga dari zaman Republik. 200 yuan. Saya beli, bro, kamu bercanda ya? Kalau itu dari zaman Republik, pasti lebih dari 200. Kalau kamu benar-benar mau memberi 50.000, bos, saya juga benar-benar ingin membeli. Kalau tidak, saya juga tidak akan bicara sebanyak ini dengan Anda. Begini saja. Saya beli dengan 2.000 yuan. Begini saja, saya tidak cari untung. Harga persahabatan 10.000 yuan. Saya traktir makan juga. Boleh kan, bos? Harga ini terlalu tinggi. Tidak bisa diterima. Kalau begitu, kita masing-masing mundur sedikit. 3.000 yuan. Kalau bisa. Kalau begitu, aku beli lebih banyak lagi. Tidak bisa ditambah lagi, akhirnya giliran aku tampil. Aduh, kambing ini kayu rusak. Apa bagusnya? Perutku sudah lapar. Kamu punya uang buat beli kayu rusak ini?
Lebih baik kamu belikan aku tas, juga bisa kan? Aku antar kamu makan malam dulu. Makan malam selesai nanti. Kita beli saja tas yang kemarin kamu suka itu. Gimana? Setuju? Setuju? Hei, adik kecil. Sesuai kata kamu, hari ini belum buka toko. Jadi aku jual ke kamu. Oke. Bos, uangnya sudah saya berikan ke kamu. Tapi memang tidak sebagus tas itu. Hyunsun, semoga tidak mengecewakan. Bawa patung ini pulang. Kirimkan kakekmu sebagai hadiah ulang tahun. Dia pasti akan sangat senang. Muyang, apa kamu yakin kakekku benar-benar menyukai benda ini? Tenang saja, jika kakekmu tidak suka, kamu bisa mengembalikannya padaku. Nanti aku jamin akan memilihkan barang yang lebih baik untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan transfer uangnya padamu. Hanya 3.000 yuan saja. Lagi pula, kamu juga belum menerima pengembalian biaya medis yang lalu. Anggap saja aku mengantarmu pergi. Oke, kalau begitu, ayo kita makan dulu, ya? Baiklah. Chihiro, kenapa kamu datang ke sini pagi-pagi sekali? Aku pikir, ulang tahunmu kan sebentar lagi, kan? Jadi aku datang membawakan hadiah ulang tahun untukmu. Lihatlah ini. Ah, aku lihat. Haha, lihat reaksi kakek. Mungkin barang ini benar-benar berharga. Chihiro, kamu dapat dari mana ukiran kayu ini? Kakek, ini ukiran kayu aku dan teman-teman temukan di tempat sampah. Kamu lihat, apakah benar-benar sangat berharga? Memang sangat berharga. Jangan lihat dari penampilannya yang agak rusak dan usang. Tapi jika dibersihkan sedikit dan diperbaiki sedikit, nilainya bisa mencapai 30-50 juta, tidak masalah. Jika menemukan kolektor yang suka mengoleksi ukiran kayu, harga bisa naik sedikit lagi. Kakek, kamu bilang berapa? 3-500 ribu? Ya. Kakek, aku akan menelepon. Ini tempat batu asal yang mana? Kamu mengerti tentang batu taruhan? Batu asal itu apa? Batu taruhan itu apa? Bertaruh pada batu berarti Anda membeli sepotong batu asli. Di dalam batu asli ini terdapat batu giok. Jika bisa membuka giok, itu akan menjadi jackpot. Jika tidak bisa dibuka, maka Anda akan rugi. Ternyata ini adalah bertaruh pada batu, ya. Mungkin bagi orang lain, bertaruh pada batu bergantung pada keberuntungan dan pengalaman. Bagi saya, batu taruhan sepenuhnya dapat diandalkan pada aksesori kepala. Ingat untuk lebih banyak melihat dan sedikit berbicara. Tuan Chu. Tuan Chu, Anda datang. Haha, selamat datang. Tuan Qi, terlalu sopan. Apakah ada barang baru di sini belakangan ini? Tuan Chu, Anda datang pada waktu yang tepat. Tumpukan ini adalah barang baru yang baru saja saya terima. Ini seharusnya yang asli, kan? Mari kita lihat apakah bisa menggunakan aksesori kepala. Berbagai kualitas giok biasanya bernilai 30.000. Tapi untuk sekarang masih belum cukup untuk membeli. Sebelumnya aku sudah bilang aku tidak paham. Chu Qiansun juga sudah bilang untuk lebih banyak melihat dan sedikit bicara. Soal menghasilkan uang. Bisa besok atau lusa, terserah saja. Anda benar-benar punya pandangan tajam. Batu mentah ini. Harganya baru 2 juta dan peluang kenaikan setelah dipotong mencapai 70%. Tidak bisa. Batu mentah ini hanyalah sebuah batu. Jianjun, batu ini tidak boleh diambil. Kakak kecil ini, ya. Dia adalah sopir saya. Sopir saja sudah cukup. Kekuatan super saya juga baru ada setelah kecelakaan itu. Kali ini saya menghentikannya sebagai balas budi untuk Hyunsun. Batu mentah ini kamu benar-benar tidak boleh ambil. Tuan Shen, ini urusan saya sendiri. Jadi tidak perlu Anda repot-repot memikirkan. Terima kasih, maaf saya ikut campur. Terima kasih sudah membawaku ke toko ini. Sampai jumpa, Pak Chu. Kalau cari sopir harus yang PK. Sopir tadi itu tidak tahu aturan sama sekali. Bos, tolong jelaskan ya. Ayo ikut saya ke belakang. Bos, bagaimana? Sudah lihat batu yang mana? Bos, ini saja. Harga 88.000, ya? Aduh, wawasan yang bagus. Batu asli ini juga yang menurut saya paling berpeluang. Dengan 88.000, kamu tidak akan rugi, tidak akan tertipu.
Bos, silakan bayar saja. Bos, bagaimana cara membuka batu ini? Maksudmu, mengupas batu, kan? Saudara, 100 yuan untuk mengupas batu, bagaimana? Setuju atau tidak? Maaf merepotkan bos. Saya tidak punya pengalaman di sini. Saya tidak begitu mengerti hal-hal kecil ini. 2 juta ternyata tidak ada yang dikeluarkan. Jika hanya 2 juta, saya sama sekali tidak akan peduli. Itu hanya uang kecil. Tapi jelas sebelumnya ada yang mengingatkan saya. Namun saya tidak mendengarkannya. Shen Enyu Wang sebelumnya tidak mengerti tentang meteorit. Kalau tidak, sepanjang perjalanan ini, tidak akan bertanya berulang kali tentang dasar-dasar itu. Pengetahuan. Tapi bagaimana orang ini bisa datang untuk menjelaskan? Bos, mata Anda tajam sekali. Naik atau naik besar? Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk memproses di tempat saya? Biaya kerja saya pasti terjangkau, pikirkanlah. Itu. Apakah Anda menjual giok ini? Nona Chu. Melihatmu seperti ini, pasti baru saja dapat banyak ya. Lumayanlah. Ngomong-ngomong soal aku ini. Apakah kamu mau jual giok ini? Jual? Tentu saja jual. Kalau tidak jual, apa mau disimpan buat dimakan? Tapi Nona Chu, kalau kamu kasih harga terlalu murah, aku tidak akan jual. Bagaimanapun juga aku tidak mengerti apa-apa soal taruhan batu. Dan ini juga pertama kalinya aku ke kasino. Mau berapa harganya? Asal harganya masuk akal, aku akan beli semua. Jade ini milikku. Warnanya hijau pekat. Memang ukurannya agak kecil. Tapi harganya juga tidak akan terlalu rendah. Begini saja. 288.000. Kalau kamu mau, bisa langsung transfer. Kalau kamu tidak mau, aku akan langsung jual ke orang lain. Menurut pandangan profesionalku, harga batu giok ini kira-kira antara 250-300 ribu yuan. Pria ini menawar 288.000 itu wajar. Baik, aku ambil. Deal. Boleh aku tanya kenapa memilih harga 288.000? Oh, aku ini punya kebiasaan aneh. Suka angka bulat. Baru saja batu ini saya beli seharga 88.000. Jadi, barusan itu hal kecil. Mengasah pisau sudah dipastikan. Melebihi batas sangat berguna dalam bertarung. Nah, selanjutnya dalam waktu dekat akan ada batch besar lagi. Bos, tolong potongkan ini juga untuk saya, ya. Tapi kalau yang besar ini, ya. Saya harus jelaskan dulu soal 300-nya. Apakah Shen Wuyang benar-benar mengerti cerita ini? Kita lihat saja sekali ini. Ukuran sebesar ini mungkin harganya 300.000. Ini adalah karya terbaik dengan warna kuning seperti angsa kuning. Bisa dibilang di antara semua jenis bubuk. Ini adalah salah satu jenis yang relatif mewah. Shen Wuyang pasti adalah bos besar. Sial, ini benar-benar adalah Huang Fei. Bro kecil, aku mau Huang Fei ini. Aku tawarkan 1 juta, 1 juta hanya untuk membeli Huang Fei ini. Bro kecil, jual ke saya tawar 1,5 juta. Asal kamu setuju, kita bisa langsung bayar. Bro kecil, saya tawar 1,8 juta. Sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa kemampuan melihat tembus saya memang berlaku untuk sumpah racun ini. Jadi kamu harus bilang, sekarang saya benar-benar bisa memanfaatkan cerita ini untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Biarkan aku membeli villa dan mobil mewah. Untuk mendapatkan wanita kaya dan cantik, aku keluarkan 2,28 juta. Setuju? Deal? Ya. Kamu setuju dengan cepat sekali. Jarang sekali Nona Chu sebesar hati seperti ini. Sudah berbalik. Waktunya sudah larut, aku juga harus pulang. Besok kita lanjutkan. Hei, tunggu. Nona Chu, masih ada urusan. Lebih baik jangan panggil aku Nona Chu. Panggil aku Chihiro saja. Panggilan Nona Chu sudah menjadi kebiasaanku. Nona Chu, aku rasa lebih baik memanggil seperti itu. Selain itu, aku tidak terbiasa dengan panggilan untuk seseorang yang berbeda. Mengubah panggilan itu juga. Ada apa yang ingin kamu sampaikan? Aku sudah hampir yakin. Pria di depanku ini adalah orang yang cemburuan. Waktu sudah berlalu begitu lama, dia masih menyimpan dendam. Kalau nanti kamu tidak ada apa-apa, aku ajak kamu makan malam, ya. Sekalian aku minta maaf. Kamu pasti tidak akan menolak, kan? Baiklah, ayo pergi. Ngomong-ngomong aku juga lapar. Ayo.
Gembala, ayo kita bekerja sama. Kerja sama? Ya. Aku tidak tertarik jadi sopir. Bekerja sama dengan NU yang sangat menguntungkanmu. Terutama di pasar Jinling ini. Seharusnya hanya aku yang bisa menerima giok yang keluaran kakakmu. Jangan buru-buru menolak dulu. Dengarkan aku jelaskan dulu. Aku tahu kamu sedang berpikir apa. Kamu ingin bilang, kamu punya kemampuan itu. Tapi aku tidak menyangkal itu. Dan setelah pengamatan sore ini, memang kamu punya kemampuan itu. Apa maksudmu? Pernah kamu pikirkan, pasar di Jinling ini cuma segini saja. Kalau kamu setiap hari main judi batu, dan selalu bertaruh naik, bagaimana orang lain akan berpikir? Pada akhirnya kamu bahkan tidak bisa jamin keamanan diri sendiri. Lebih dari itu, apalagi menghasilkan uang, ya. Ini adalah sebuah masalah. Jadi, apa solusi kamu? Jika kamu adalah pembaca yang sering, maka orang lain pasti akan meragukanmu. Jadi, bekerja sama dengan saya adalah pilihan terbaik. Tentu saja, kerja sama itu bersifat timbal balik. Saya juga perlu mendapatkan sedikit keuntungan. Nona Chen, kita bisa bekerja sama. Tapi kamu harus menjelaskan dulu. Apa bentuk kerja sama kita? Kita bisa mencoba untuk bekerja sama. Tapi saya akan jujur dulu. Saya ini orangnya cukup jujur. Kamu tidak boleh menipu saya. Oke, saya akan mulai dengan 3 rencana saya. Rencana pertama adalah saya yang akan menyediakan dana. Kalau rugi, itu tanggung jawab saya. Kamu yang membeli. Tapi kalau untung, saya akan membagikan keuntungan bersih setelah modal kepada kamu. 20%? Ya. Barang ini punya kemampuan khusus. Aku pasti untung besar. 20% terlalu sedikit. Kalau begitu, rencana kedua adalah, kamu dan aku modal bersama. Nanti untung rugi kita bagi 2. Nah, rencana ketiga adalah kamu modal sendiri. Kalau rugi, itu tanggung jawabmu. Aku hanya bantu kamu jualan. Tapi harga beli kembali cuma 80% dari harga pasar. Kamu bisa memilih salah satu dari 3 rencana ini. Kita bisa bekerja sama. Saya memilih yang ketiga, tapi saya perlu kamu memenuhi 3 permintaan saya. Selama kamu memenuhi 3 permintaan saya akan memberikan keuntungan tambahan. Dan keuntungan ini akan saya berikan secara pribadi untukmu. Kamu mengerti? Baiklah, apa permintaanmu? Permintaan pertama adalah, perjanjian antara kita ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jika sampai terbongkar, perjanjian kita akan langsung berakhir. Tentu saja itu tidak masalah. Permintaan kedua adalah, saya butuh tempat yang tenang untuk menjelaskan. Sebaiknya bisa untuk tinggal. Tidak masalah. Mencari tempat tinggal itu sangat mudah. Permintaan ketiga adalah, kamu tidak bisa meminta saya untuk menentukan waktu. Hubungan kita selalu bersifat perjanjian. Dan bisa diakhiri kapan saja. Jika semua ini bisa kamu setujui, saya bisa setuju. Menjualnya kepadamu dengan harga 80% dari pasar. Selain itu, saya juga akan membiarkanmu mendirikan untuk kepentingan pribadi. Selamat bekerja sama. Cu, Anda tidak mungkin. Cu, Anda tidak mungkin, kan? Anda benar. Ini adalah villa saya. Nanti saya akan membawa Anda masuk untuk melihat. Sekalian saya akan memberitahu Anda tentang aturan yang harus diikuti saat tinggal di villa ini. Di dalam dan di luar villa ada kunci kode. Ditambah dengan pemindai sidik jari. Ayo pergi. Pelanggan di lantai 1 sudah menjadi tanggung jawabmu. Selain itu, di lantai atas ada balkon. Kamu bisa menjelaskan di sana. Kamu juga bisa menggunakan toilet di lantai 1. Ingat ya, selain 3 tempat yang sudah saya sebutkan tadi dan ruang tamu. Kamu tidak boleh pergi ke tempat lain. Boleh. Selain itu, di rumah tidak boleh pakai celana pendek dan jalan-jalan sembarangan. Bahkan tidak boleh bertelanjang dada. Apalagi naik ke lantai 2. Jika kamu bisa menerima aturan yang saya sebutkan di atas, maka kamu bisa mulai membereskan kamar kamu. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, saya masih sempat mengantar kamu pulang sekarang. Saya menerima semua syarat ini. Saya ingin bertanya, bolehkah saya menggunakan dapur di rumahmu? Kamu bisa masak. Kamu bisa masak. Kamu bisa masak. Memasak tidak perlu dibuat ribut seperti ini. Urusan beres-beres kamar tidak perlu buru-buru. Kita pergi ke supermarket dulu. Beli handuk, sandal, dan sebagainya untukmu. Selain itu beli sayur juga. Aku yakin. Apa yang dia bilang? Beli sandal dan handuk itu hal kedua. Mungkin yang sebenarnya adalah beli sayur dan beras supaya aku masak. Itu yang sebenarnya. Enak sekali. Wow, ini juga enak sekali. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Masakan yang saya buat, ya,
Hampir sama dengan masakan di pedesaan. Meskipun tidak mewah, tapi rasanya masih oke. Tidak bisa, tidak bisa, tidak boleh makan lagi. Kalau makan lagi, bisa gemuk. Sudah berhenti menunggu. Itu, si pengembala. Aku mau diskusi sesuatu denganmu, ya. Babi besar. Aku tidak punya waktu untuk masak untukmu setiap hari. Aku masih punya urusanku sendiri yang harus dikerjakan. Sesekali masak 1 kali masih bisa. Kok? Dengarkan apa yang aku katakan? Ya. Aku yang akan bertanggung jawab untuk beli sayur. Termasuk semua pengeluaran. Kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk 2 kali makan, siang dan malam. Kamu pikir, kamu tinggal di sini tanpa harus membayar listrik dan air. Sewa rumah juga tidak perlu bayar. Apa kamu mau dirugikan? Sepertinya apa yang dikatakan wanita ini memang masuk akal. Makan dan tinggal gratis tanpa perlu beli sayur. Lagi pula aku juga harus makan. Jadi ini sama saja dengan memasak untuk diri sendiri. Hanya memasak sedikit lebih banyak saja. Boleh? Mulai besok aku akan lakukan itu. Tadi malam akhirnya berhasil memperbaiki persiapan perang. Hari ini cari kesempatan untuk bertindak. Ini adalah sarapan yang kamu buat, Gembala. Hanya kita berdua di rumah. Bubur dan lauk di atas meja. Pertanyaanmu ini agak bodoh, ya? Cepat makan, nanti buburnya dingin. Gembala, pagi ini aku ada rapat. Ini sudah kuberitahu tadi kemarin. Jadi siang ini kita berkumpul di sini. Nanti kita tanda tangan kontrak. Oh ya, di garasi ada SUV. Ini kunci mobilnya. Kamu bisa pakai sesuka hati. Untuk kode gerbang villa, lupakan saja. Nanti aku langsung kasih sidik jarimu. Biar gak repot juga, oke. Oh ya, Shepard. Bisa nggak kamu ceritain tentang kamu dan mantan pacarmu? Soalnya aku sudah tahu kok, kamu nggak usah malu-malu. Sebenarnya juga nggak ada yang perlu diceritain. Aku dan dia sudah kenal selama 3 tahun. Kami juga sudah bersama hampir 3 tahun. Sebenarnya dia pergi karena aku sendiri. Aku tidak menyalahkannya. Karena aku sendiri yang tidak mampu memberikan kehidupan yang dia inginkan. Selama 3 tahun ini, kami sering putus nyambung. Kali ini bisa dibilang putus dengan sangat tuntas. Hanya bisa bilang takdir sudah berakhir. Kalian ternyata sudah bersama selama 3 tahun. Muya nggak nyangka kamu masih seorang pengemudi berpengalaman, ya. Kamu melihatku seperti itu untuk apa? Kamu melihatku seperti itu untuk apa? Kamu sangat luar biasa. Wanita itu tidak layak untukmu. Ada pepatah yang bilang, jangan takut dia punya yang baru. Karena itu bukan yang baru, tapi pengganti. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ingat untuk mengatur waktu hari ini. Kita pergi ke dunia manusia bersama-sama. Tujuan pertama di Jalan Yuanxi pasti adalah Batu Roh Kudus. HMPH, saya pasti akan membalas dendam. Baiklah, kebetulan saya ada beberapa urusan di pagi hari. Mari kita berkumpul di sisi Jalan Yuanxi setelah makan siang. Baik. Tuan Ju, Anda sudah datang. Penggembala, ini saya serahkan kepada Anda. HMPH, baik, mari berbelanja. Izinkan saya memperkenalkan kembali. Ini adalah ahli pengadaan saya. Teman saya. Silakan tunggu sebentar. Tuan, saya akan membeli dulu. Saya akan menyiapkan teh untuk Anda. Agak sedikit miring saja. Lalu sudah selesai dipilih. Kamu pikir kamu punya mata tajam. Tapi semakin banyak orang seperti ini, semakin mudah dibeli. Kan, beli saja. Meskipun toko ini tidak hanya punya 5 potong ini. Bukan hanya batu giok asli yang panjang. Bisa dikatakan bahwa kelima potong ini memiliki nilai terbaik dari segi harga dan kualitas. Keuntungan tertinggi. Sudah waktunya bayar juga. Kamu taruh dulu barang-barang ini di mobil. Aku yang bayar, oke. Laki-laki kecil, lagi-lagi kamu. Shen Muyang, kamu masih belajar judi batu dari orang.
Kamu punya uang. Kalau mau beli tas, malah pelit banget. Lalu datang ke sini buat memalukan diri. Percaya. Ngurusin urusanmu sendiri. Basi. Anjing baik jangan menghalangi. Cepat beri jalan. Chen Sheng, lihat dia mengganggu saya. Apa itu domba? Kan. Batu-batu di sini bukan kamu yang sentuh. Satu batu saja sudah setara dengan gaji kamu selama bertahun-tahun. Jadi cepat pergi saja. Chen Gaosheng, kenapa kamu di sini? Terima kasih sudah datang melihat harga pasar. Ini harus dilewati. Datang untuk memeriksa dan masih mau bertaruh dengan saya. Kamu bilang Shen Muyang ingin bertaruh denganmu. Berarti dia memang ingin bertaruh denganku. Jadi, begitulah sifat Muyang. Tak disangka Chu Qiansun cukup licik juga. Betul, Tuan Chu. Pertemuan saya dengan Tuan Chen juga bisa dibilang takdir. Jadi saya setengah bercanda berkata, berani tidak bertaruh denganku. Tapi, kalau kamu tidak berani, takut juga adalah hal yang normal. Apa yang disebut rahasia ketidakberanian? Apa yang disebut takut juga sangat normal. Saya, Chen Gao, akan takut pada seorang yang miskin. Shen Mengyang, siapa bilang saya tidak berani? Hari ini saya akan memenuhi permintaanmu. Katakan, bagaimana cara membacanya? Pertama, gambarlah sebuah jalan. Supaya nanti jika kalah, saya bisa memastikan kamu yakin. Tentu saja yakin. Katakan saja bagaimana cara bertaruh. Aku lihat kamu tidak punya banyak uang. Kalau begitu begini saja. Jika kalah, kamu berlutut di sini dan memberi saya 3 sujud. Selain itu, panggil saya 3 kali kakek. Jika kamu tidak berani, mending sekarang pergi. Lagi pula tidak ada jadwal taruhan bulan ini. Kalau kamu mengaku kalah, tidak ada yang akan mengomentari. Chen Gaosheng, jika aku kalah, aku akan memberi kamu 3 sujud keras. Manggilmu 3 kali kakek tidak masalah. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Kamu tidak ingin mendapatkan semuanya secara gratis, kan? Hanya pergi begitu saja, kan? Shen Mengyang, jika kamu benar-benar menjalankan ini dengan buruk, maka aku akan mengembalikan babi itu padamu. Chen Gaosheng, sepatu jelek ini hanya kamu yang bisa pakai. Kaki Shen Mu yang tidak sebesar itu tidak bisa memakai sepatu jelek sebesar ini. Bagaimana kalau begitu? Jika kamu ingin bertaruh, maka taruhan kita adalah 10 juta. Ditambah 3 syarat yang kamu sebutkan tadi. Bagaimana? Berani tidak? Shen Mengyang, taruhanmu aku terima. Tapi aku curiga kamu tidak punya 10 juta. Jadi taruhan ini tidak sah. Shen Mengyang, aku akan menjamin 10 juta ini. Jika dia kalah dalam taruhan, uang ini akan saya tanggung. Tapi saya tidak keberatan kalian bermain sebesar ini. Lagi pula, kita semua tahu siapa yang kalah, itu tidak baik. Dan juga, jika hal ini sampai ke telinga ketua dewan, jangan katakan lagi. Saya akan menerima taruhan ini. Anak muda, hari ini saya pasti akan membuatmu berlutut dan memanggilku kakek. Katakan, bagaimana cara membacanya? Sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu di stan ini. Masing-masing memilih 1 batu, lalu memotongnya. Lihat, siapa yang mendapatkan safir dengan nilai terbaik. Begitulah yang menang. Tapi, aku masih belum yakin dengan kepribadianmu. Jadi sebelum kita tim, kita perlu menandatangani perjanjian tim. Kalau tidak, aku agak tidak tenang. Bukankah itu cuma menandatangani kontrak? Uang. Aku bahkan tidak punya celana dalam yang bisa kau kalahkan. Kau tunggu saja. Aku akan membuatmu sujud dan memberi hormat. Orang ini, Shen Mengyang, ternyata membeli 5 batu. Dari mana uangnya? Apakah dia seorang miliarder tersembunyi? Ini tidak masuk akal. Saya sudah pergi ke kampung halaman Shen Mengyang 2 kali. Ibunya adalah petani yang jujur. Ayahnya adalah seorang juru masak. Apa mungkin orang ini juga disponsori oleh seseorang? Batu mentah ini terlihat sangat indah dari permukaannya. Memang sangat menarik. Bahkan saya merasa ada keinginan dan dorongan untuk membelinya. Kamu dulu atau saya dulu? Saya dulu ya. Tolong bantu saya membukanya, Master. Muyang, apakah kamu yakin? Tenang saja, meskipun aku kehilangan harga diriku. Aku tidak akan membiarkan kamu kalah 10 juta. Batu giok ini memang cukup besar. Tapi itu hanya jenis nuoju. Di antara batu giok, ini termasuk yang tidak berharga. Tuan,
Ini hanya sebuah taruhan. Aku akan mengeluarkan semua yang aku punya. Kalau batu giok ini cukup besar, kamu masih bisa mendapatkan sedikit uang. Apa yang disebut batu taruhan? Bukan soal berapa harganya. Juga tidak ada untung rugi. Selama kamu bisa mengeluarkan jade yang lebih berharga daripada jade yang dikeluarkan oleh adik kecil ini, maka itu berarti kamu menang. Nanti bantu aku keluarkan semuanya. Selama aku menang dalam pertandingan ini, aku akan memberimu hadiah 100.000. Hehe, baiklah. Giliran kamu, nak. Ngapain buru-buru? Tungguin uangnya keluar. Guru, Anda tangani sesuai garis yang aku gambar. Ah. Siapa menang siapa kalah belum tentu. Bisa jadi kamu bahkan gak bisa memotong bulu. Violet ternyata memang violet. Ya ampun. Memang violet. Indah sekali bunga violet ini. Bro kecil, kamu mau jual violet ini? Keluar 2 juta, risikonya aku yang tanggung. Maaf, violet ini aku nggak ada niat jual di sini. Chen Gao Zhao, sepertinya kamu yang kalah dalam taruhan ini. Ingat, buka dulu baru bicara. Kalau itu penipu genteng. Nanti jangan sampai bikin kita tertawa malu. Bos Luo, aku mau minta tolong satu hal. Nanti saat tukang masak bertanggung jawab membongkar makanan, kamu tolong awasi dia ya. Aku nggak terlalu percaya sama kepribadiannya. Kalau sampai mereka kabur, kamu yang bayar uangnya, ya. Chen Gaosheng, terima saja kekalahan ini. Kalung ungu ini, dari segi kualitas dan mutu, itu jauh lebih tinggi beberapa tingkat dari milikmu. Kamu nggak takut kalah, kan? Violetku ini harganya sampai 10 juta. Shen Muyang, kamu kayaknya gila uangnya. 10 juta? Kenapa nggak kamu rampok bank saja? Aku ini orang baik-baik. Mana mungkin aku merampok bank? Lagi pula, merampok bank nggak secepat ini. Teman-teman, aku dan Chen Gaosheng punya perjanjian taruhan. Tapi ini memang di sini ditempatkan. Mungkin semua orang tidak tahu tentang Tuan Chen Gaosheng ini. Saya akan perkenalkan sedikit. Ketua perusahaan perhiasan terkenal, Fei Xiang Jewelry. Chen Tiexiong. Ini ayah dari Tuan Chen Gaosheng. Tentu saja, secara pribadi, saya sangat percaya pada karakter Tuan Chen. Ya, bagaimanapun juga hanya 10 juta. Bagi Tuan Chen, itu cukup kecil. Seharusnya tidak dianggap apa-apa. Saya percaya karakter Bapak Chen. Shen Muyang, kamu benar-benar melanggar hukum. Kamu tidak bisa sembarangan menggunakan selembar kertas rusak untuk menghitung. Saya langsung akan telepon untuk menuduhmu fitnah. Ternyata Bapak Chen tidak membuatku salah menilai. Kamu orang yang dapat dipercaya. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai waktunya hari ini. Lebih baik kita adu lagi satu kali. Cara ini akan kamu yang jalankan. Bagaimana? Nak, tunggu saja. 1 juta ini tidak semudah itu aku dapatkan. Suatu saat nanti, akan membuatmu muntah 2 kali lipat. Barusan aku bantu kamu buat satu transaksi 10 juta. Sekarang kamu juga sudah untung 10 juta. Kalau begitu, seharusnya kamu berikan aku violet ini. Tak masalah, violet ini aku berikan padamu. Anggap saja ini balas budi dariku. Yu Yang, kamu benar-benar menganggap serius. Aku cuma bercanda. Kamu hanya perlu membantuku. Menyiapkan 3 kali makan setiap hari. Aku akan membayar sesuai harga pasar. Yu Yang, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Yu Yang, mari kita berdamai. Aku sadar kamu adalah cinta sejatiku. Aku bersama Chen Gaosheng karena terpaksa. Julin Lin, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Aku tidak peduli kamu terpaksa atau bagaimana. Atau apapun alasannya. Sekarang ini tidak ada hubungannya lagi dengan aku. Nanti aku harap kamu jangan pernah menggangguku lagi. Tentu saja aku juga tidak akan mengganggumu. Yu Yang, aku tahu. Kamu mencintaiku. Tolong maafkan aku kali ini, ya. Aku janji, nanti aku akan berubah, Yu Yang. Gembala, cepat datang. Aku haus, tolong belikan aku sebotol air. Juling Ling, kita sudah berakhir sepenuhnya. Tolong jangan ganggu lagi di masa depan. Kalau tidak,
Aku tidak akan mengingat-ingat lagi perasaan lama. Shen Mengyao, tunggu saja. Aku tidak akan selesai denganmu. Gembala, sudah cukup. Minumlah sedikit air. Memang agak haus. Gembala, hati-hati, minumnya pelan-pelan. Ngomong-ngomong, Pak Chu, aku mau tanya sesuatu. Yang lebih berharga, bandit merah atau hijau? Aku maksudkan jika volumenya sama. Gembala, kenapa pertanyaanmu terdengar seperti sindiran? Aku maksudkan jika volumenya sama. Gembala, kenapa pertanyaanmu terdengar seperti sindiran? Seharusnya kamu bisa menjelaskannya dengan baik. Seharusnya tidak. Tidak tahu, seharusnya ini pertanyaan yang sangat mudah dimengerti. Saya. Seperti kata pepatah. Gyokje dinilai dari kehijauannya. Hijau dengan dasar yang bagus adalah yang paling dihormati. Dari sini kita bisa tahu. Hijau yang ini sangat berharga. Namun, segala sesuatu tidak selalu mutlak. Sebenarnya, merah dan hijau juga. Semua adalah varietas yang sangat berharga. Namun biasanya, giok merah lebih mahal dibandingkan giok hijau. Namun ada juga kondisi khusus di sini. Hanya ingin melihat batu giok hijau ini. Sejauh mana warnanya hijau? Apakah ada warna campuran dan sebagainya? Lalu mengapa warna lain selalu lebih mahal daripada hijau? Saya akan beri kamu satu contoh sederhana. Mari kita ambil contoh pupuk hijau yang biasanya kita kenal. Sebenarnya, ada banyak varietasnya. Ada yang hijau muda dan hijau tua. Hijau minyak, hijau apel, hijau lumut, hijau asin, hijau raja, dan lain-lain. Jumlah varietasnya bisa dibilang ada puluhan. Dari sekian banyak hijau ini, ada yang murah dan ada yang mahal. Biasanya kita melihat dari warna, serta kelangkaannya. Oh, saya mengerti, penggembala. Kamu bertanya tentang ini. Apakah batu giok ini? Penggembala benar-benar cantik sekali. Cepat, jangan minum lagi. Potong dulu baru kita bicarakan. Ayo. Penggembala, kamu benar-benar hebat. Saya mau lihat. Sekarang terlihat bahwa Shen Mu yang memang benar-benar berbakat. Kalau orang yang berbakat seperti ini, bagaimana kalau dia direkrut oleh orang lain? Tidak boleh, aku pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Pasti tidak boleh. Benar-benar tidak berguna, malah membuat masalah. Seharian tidak mengerjakan hal yang penting. Hanya membuatku malu. Kamu sudah sebesar ini. Kenapa tidak pakai otak sedikit untuk berpikir? Kamu siapa? Dia siapa? Wah, aku ini sudah naik tingkat nih. Kalau kamu menang, lalu apa? Berlutut di tanah dan panggil kamu 3 kali kakek. Lalu hatimu akan merasa puas. Sungguh sangat bodoh. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Sekarang sudah selesai. Kalah uang, malah kehilangan muka. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana muka tua saya ini, Kak? Coba katakan, kamu berencana bagaimana menangani masalah ini? Dan juga tentang Zhu Lingling. Segera putuskan hubungan itu. Dalam 2 hari lagi adalah ulang tahun Chu Hanliang. Jangan lagi membuat masalah, terutama yang berkaitan dengan wanita. Kalau kamu masih melakukannya, aku akan menghentikanmu. Ayah, Zhu Lingling ini cuma main-main saja bagi saya. Lagi pula, bagaimana aku tahu bisa seberuntung ini? Ditabrak oleh Chu Qiansun. Tapi tenang saja. Malam ini aku akan menyelesaikan masalah ini. Kujamin mulai besok, kau tidak akan mendengar berita apapun tentang wanita ini. Ini urusan hari ini. Aku tidak bisa menelan rasa ini. Aku di sini. Jadi begini. Besok saya akan minta Huang Lao untuk mengikuti kamu dan membantumu mendapatkan kembali pabriknya. Tapi kamu harus ingat, jangan bertindak bodoh. Pertama, cari cara untuk menguras uang dari Shen Mu Yang. Lalu buat dia malu. Dengan begitu, Chu Qiansun akan secara alami menjaga jarak darinya. Selamat tidur. Dengan begitu, tujuan kita pun tercapai. Mulai sekarang jangan lagi buat keributan di luar. Setelah masalah ini selesai, kamu harus tetap diam dan bekerja di perusahaan. Meskipun aku adalah direktur utama, tapi banyak mata yang mengawasi aku. Kalau kamu berbuat terlalu berlebihan, aku juga sulit menjelaskan. Ingat, jangan buat masalah lagi padaku. Apa? Kamu tunggu saja. Besok aku akan datang untuk membereskanmu.
Kebahagiaan seperti takdir, Tuan Chu. Selain dari awal. Membuka ungu dan merah muda. Sisa beberapa potong adalah bubuk hijau dengan kualitas bagus. Penggembala. Aku memperkirakan secara kasar. Jika dimakan beberapa giok, jumlahnya kira-kira bernilai sekitar 18 juta. Tapi ini harga yang aku hitung, tidak bisa dijadikan patokan. Bagaimanapun juga, sebanyak ini giok, saya pasti akan mencari tenaga ahli dari perusahaan untuk menilai. Kalau tidak ada halangan, besok pagi kita bisa tahu harga pastinya. Atau aku kasih dulu uang muka ke kamu. Aku mau mandi dulu ya. Cowok mandi cepat sekali ya. Sudah mandi bersih belum? Tenang, sudah mandi bersih, kamu mau cium gak? Jijik. Ju Lingling. Di kartu ini ada 200.000. Hubungan kita sampai di sini saja. Aku tidak ingin kamu menggangguku lagi. Kalau tidak, aku sangat mengenalmu. Tapi, kalau aku butuh, aku akan mencarimu lagi. Penuhi aku sekali. Aku akan memberimu 100.000. Ini tidak akan merugikanmu sama sekali. Chen Gaosheng, dulu kamu yang bilang mau menikah denganku. Aku baru putus dengan Shen Muyang karena itu. Sekarang kamu sudah bosan bermain denganku. Lalu ingin langsung menyingkirkan aku. Bukankah itu agak tidak sopan? Ini. Kamu menolak minuman yang aku tawarkan tapi malah mau minum hukuman. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Chen Gaoxie, kamu bilang aku ini wanita. Kalau kamu berani, lukailah aku. Lagi pula nyawaku ini tidak berharga. Tapi kamu, Tuan Muda Chen, berbeda. Asetmu semuanya dihitung dengan kebaikan. Dan kamu juga datang ke sini bersamaku. Kalau kamu membunuhku, kamu pikir semuanya akan baik-baik saja. Selama kamu meninggalkan tempat ini, aku akan langsung menelepon polisi. Mengatakan kamu memperkosa aku. Kalau tidak percaya, coba saja. Aku akan memberimu 300.000 lagi. Jika kamu masih belum puas, kita lihat saja nanti. Hanya dengan beberapa kalimat ini, sudah 300.000. Harga ini lebih cepat daripada membuka kaki. Baiklah, permintaan ini bisa aku penuhi. Tapi, kamu tidak ingin menghadapi Shen Mengyao. Aku sudah bersamanya selama 3 tahun. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Kamu yang bayar. Aku yang kasih informasi. Gimana menurutmu? Kamu kerja sama denganku saja. Kamu layak. Muyang, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana beli rumah dulu. Soalnya sekarang aku sudah bisa dibilang punya uang. Kalau nggak punya rumah rasanya nggak enak. Tunggu sampai membeli rumah baru beli mobil. Selain itu, saya berencana mencari beberapa informasi tentang batu giok. Bagaimanapun, pengetahuan dasar saya di bidang ini masih sangat kurang. Saya masih perlu belajar lagi. Nah, saya bisa memberikan informasi tentang giok kepada kamu. Untuk yang lainnya. Belum terpikirkan. Intinya pasti harus fokus pada menghasilkan uang. Menggembala. Saya rasa tidak perlu terburu-buru untuk membeli rumah dan mobil. Kamu pikir tempatku sebesar ini. Dan kita sekarang juga dalam hubungan kerjasama. Selain itu, aku ini orang yang cukup pemilih soal makanan. Maksudku, aku jelaskan ya. Membeli rumah itu hal besar. Bukan seperti beli baju yang sesederhana itu. Suka, nego harga, langsung beli. Ilmunya di balik ini sangat banyak. Ambil contoh villa milikku ini. Dari memilih sampai membelinya. Hanya butuh waktu setengah tahun saja. Selain itu, di rumah juga melakukan renovasi apa saja. Butuh hampir setahun baru bisa pindah masuk. Begitu sibuk dan ribet ya. Kamu pikir apa? Jadi aku rasa, kamu sebaiknya tidak membuang energi untuk hal-hal ini. Setidaknya untuk saat ini, jangan membuang waktu di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hal terpenting adalah menghasilkan uang. Bagaimanapun juga, dengan uang kamu punya segalanya. Soal mobil. Mobil itu, kamu pakai saja dulu. Lagi pula aku punya lebih dari 1 mobil. Baiklah, kita bicarakan lagi nanti setelah beberapa waktu. Yu Yang, dengarkan aku, itu yang benar. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah tinggal dengan tenang di sini. Terus cari uang lagi, benar. Hari ini tanggal 27 April. 3 hari lagi adalah ulang tahun kakekku. Kalau kamu ada waktu nanti, ikut aku saja ya. Boleh,
Aku perlu siapkan kado ulang tahun gak? Kalau soal kado nggak perlu. Kadoku sudah aku kirimkan. Nanti, aku cuma perlu beli sesuatu lagi untuk dikirim. Oh ya, besok kamu mau istirahat? Atau lanjut beli batu mentah di sana? Besok aku rencananya istirahat sehari. Utamanya pagi masih ada beberapa urusan. Sore aku masih ingin pergi lihat mobil yang dijual. Akhirnya ada waktu untuk menjual Buddha Chenghua itu. Dan prasasti Kigang. Kalau terjual seperti ini, pasti dapat 30 jutaan lebih. Cepat makan, makanannya sudah dingin. Kenapa kamu tidak naik ke atas untuk istirahat? Muyang, kamu sekarang bisa tidur nggak? Omong kosong, siapa yang bisa tidur setelah baru saja makan? Hei, Yang. Entah kenapa. Hari ini aku agak susah tidur. Jadi, bisakah kamu ceritakan tentang hubunganmu dengan Zhu Lingling? Oh iya, jangan salah paham. Aku cuma merasa susah tidur saja. Penasaran saja. Kalau kamu tidak nyaman membicarakannya, ya tidak apa-apa. Kalau begitu, saya tidak akan bicara lagi ya. Tapi saya sudah bertanya semua ini. Jika kamu tidak mau menjawab, apakah itu agak tidak sopan? Bu, jika kamu ingin tahu, silakan tanya saja. Muyang, ayo. Kita minum sambil ngobrol. Muyang, sekarang kamu bisa cerita tentang kisahmu. Saya dan Zhu Lingling bertemu. Sebenarnya adalah sebuah kebetulan. Waktu itu kami berdua kebetulan sama-sama menyewa rumah. Kebetulan tinggal di satu apartemen yang sama. Yaitu yang seperti sebuah rumah besar yang dibagi menjadi 7 atau 8. Kamar-kamar kecil seperti itu. Di dalamnya aku dan Zhu Lingling tinggal. Sejujurnya, aku dan Zhu Lingling putus. Kalau lebih tepatnya, perselingkuhan Zhu Lingling ada hubungannya dengan aku. Kalau aku bisa lebih hebat sedikit. Kalau aku bisa menghasilkan lebih banyak. Kalau ibuku tidak sakit. Mungkin kita tidak akan putus. Ada satu hal tentang MU yang selalu aku tidak mengerti. Kamu jelas sangat berbakat. Kenapa tidak kamu gunakan lebih awal saja? Bisakah kamu beritahu aku alasannya? Itu rahasia. Sudahlah, siapa yang mengajarimu sih? Kikir. Muyu, bagaimana rencanamu pagi ini? Pagi ini, saya ada beberapa urusan lain yang perlu ditangani. Setelah urusan selesai, saya berencana untuk melihat truk kecil. Bagaimanapun, untuk kebun. Truk kecil lebih praktis. Muyu, bagaimana kalau kamu sibuk dengan urusanmu dulu? Saya juga akan kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Setelah kamu menyelesaikan urusanmu, datanglah ke kantor untuk menemuiku. Sekalian selesaikan pembayaran barang kemarin. Kita bisa pergi melihat mobil bersama. Setelah mobil dibeli, kita bisa masing-masing mengemudinya pulang. Itu memang saran yang bagus. Lalu, ya kan? Jika masih ada waktu, kita bisa melakukan beberapa hal lainnya. Bagaimanapun, saya belum pernah membeli mobil. Prosedur terkait. Apa itu dia? Selain itu, ada pembayaran barang lebih dari 10 juta. Memang harus ditempatkan di posisi pertama. Baiklah. Kalau begitu, mari kita sepakati seperti itu. Sudah saatnya menjual persediaan produksi. Penggembalaan. Dari mana kamu mendapatkan barang penggembalaan ini? Jangan-jangan kamu lagi hoki dapat barang murah ya? Kamu ini hoki banget sampai nggak masuk akal. Barang murah yang kamu dapat malah barang berharga dari zaman Chenghua. Aku benar-benar iri banget. Tapi aku nggak bisa nawar untuk cangkir teh ini. Kondisinya terlalu bagus. Dan harganya juga kelewat mahal. Kamu sendiri yang tentukan harganya saja. Sebenarnya harga barang ini nggak susah untuk ditentukan. Kita bisa menilai dari beberapa aspek. Harga barang ini. Misalnya, pada lelang sebelumnya. Itu adalah harga lelang sebelumnya, 5 juta. Apa pendapat Anda? Usia saya juga tidak muda lagi. Saya memang suka barang ini. Bagaimana kalau Anda memberikan sedikit diskon? Begini, saya akan mentraktir Anda makan. Anda berikan saya diskon 20%. Asalkan Anda mengangguk. Saya akan transfer uang sekarang juga. Tidak masalah. Kalau Anda sudah memberi perintah, tidak ada masalah. Saya bilang, kamu memang punya visi yang luar biasa.
Baiklah, uang di rekening bank sudah masuk 4 juta yuan. Muyang, tingkat penilaianmu sangat tinggi. Saya masih punya sebuah barang. Tolong bantu saya nilai. Kalau bukan kamu, jangan bercanda dengan saya. Barang yang bahkan kamu tidak bisa nilai. Bagaimana aku bisa tidak apa-apa? Tidak penting apakah barang ini bisa diidentifikasi atau tidak. Yang penting cuma coba keberuntungan. Aku sudah meneliti ini cukup lama. Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk. Tolong lihatkan padaku. Aku pergi. Bahkan mata X-ray-ku sendiri tidak dianggap sebagai serangan utama. Itu pasti bukan barang biasa. Mungkin kemampuan penglihatan belakangku terlalu lemah. Saya juga belum bisa melihat tanda-tanda penuaan dini untuk saat ini. Kalau begitu begini saja. Kalau kamu merasa tenang, aku akan membawanya pulang untuk diteliti. Kalau memang tidak bisa aku temukan jawabannya, nanti aku kembalikan padamu. Ah, sudahlah. Kamu bawa saja pulang. Pokoknya aku sudah meneliti. Dalam waktu yang lama tapi belum menemukan jawabannya. Kemungkinan juga bukan barang berharga apa-apa. Kalau kamu suka, langsung ambil saja. Biar aku tidak perlu melihatnya lagi. Kalau begitu, aku pulang saja untuk meneliti. Kalau begitu, aku tidak akan mengajakmu makan. Hari ini nenek tidak di rumah. Aku juga malas masak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baiklah, baiklah, baiklah. Halo, Pak Ju. Saya sudah di bawah gedung kantormu. Tolong jemput saya sebentar. Baik, saya sudah menyuruh asisten turun. Oke. Tuan Shen, benarkan. Saya sekretaris Pak Chu. Di gedung ini, Liu Mengki, Pak Chu menyuruh saya menjemput Anda. Ikuti saya saja. Baik, terima kasih banyak. Silakan lihat ini kontraknya. Baru saja saya sedang mengurus hal ini. Kalau kamu merasa tidak ada masalah, saya akan atur pembayaran. Hasil penilaian adalah 17,5 juta. Cukup masuk akal. Tapi kalau dihitung dengan diskon 15%, jadi kurang dari 15 juta. Jadi seharusnya 14,785 juta. Kalau kamu sudah tanda tangan, saya akan hubungi untuk pembayaran. Oh iya, kamu belum bilang mau kemana tadi pagi. Ah, silakan masuk. Kamu kenapa di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaan saya? Wakil Direktur Chen, apa maksudmu? Kenapa kamu berteriak-teriak di kantor saya? Qian Sui, apa dia berhak datang ke perusahaan kita? Saya tidak menyambutnya. Chen Gaosheng, tolong perhatikan pilihan kata-katamu. Ini adalah kantor saya. Dan saya adalah manajer umum perusahaan ini. Bolehkah saya tahu peraturan mana di perusahaan ini yang mengatakan bahwa tamu manajer umum harus mendapatkan persetujuan dari wakil manajer umum? Saya rasa ketua dewan pun tidak memiliki hak itu. HM. Orang lain bisa. Hanya dia yang tidak bisa. Chen Gaosheng, kamu itu siapa? Sekarang segera keluar dari kantorku. Mulai hari ini, kamu tidak diterima di sini. Dan saya juga akan melaporkan hal ini ke atas. Perusahaan pasti akan memberi saya penjelasan. Lihat seberapa lama kalian bisa sombong. Saya tidak akan merepotkanmu lagi. Tidak, jangan lupakan itu. Sekarang kamu adalah orang penting di perusahaan. Ayah. Jangan panggil saya ayah. Saya tidak punya anak seperti kamu. Kemarin saya sudah menjelaskan dengan jelas. Hadapi situasi dengan tenang. Saya harus pergi berdebat dengan orang biasa yang tidak berarti ini. Hasilnya, kamu menganggap kata-kataku seperti omong kosong. Nama ini benar-benar terlalu menipu. Orang itu, Chu Qian, adalah direktur umum yang dipilih oleh semua dewan. Biasanya saya tidak berani berbicara dengan nada seperti ini kepadanya. Hasilnya, kamu berlari ke kantornya dan berteriak-teriak. Dan masih tidak beralasan. Sungguh konyol. Orang itu Shen En Yang, adalah tamu yang diundang oleh Chu Qian Sun. Tidak peduli apa tujuannya. Ini adalah fakta. Selama Chu Qian Sun tidak mengundang seorang pembunuh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Menurut logikamu, kalau ada orang datang mencariku, apakah aku juga harus mendapatkan persetujuanmu? Ayah, aku tahu aku salah. HM, kamu sekarang pergi minta maaf ke kantor Qian Sun. Semoga masalah ini tidak menjadi besar. Aku tidak akan pergi. Mati-matian aku tidak akan pergi. Kalau aku pergi,
Bagaimana aku bisa bertahan di perusahaan ini? Lagi pula, Anda adalah ketua. Apakah masalah ini bisa reda? Bukan hanya tergantung pada satu kata dari Anda. Untuk apa pergi minta maaf padanya? Baiklah, seperti ini. Tentang hal yang dibicarakan kemarin. Sekarang kita harus melaksanakannya. Orang ini, Shen Yu Yang, mungkin tidak sederhana. Jadi, segera atur semuanya. Ciptakan sebuah taruhan dengannya, ya. Lahirnya Huang Lao. Tidak ada masalah sama sekali. Sekarang saya pergi mencari apa itu, Nyonya. Sungguh membuatku marah, Chen Tai. Kalau masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, aku akan laporkan ke kakekku. Nanti bersama semua direksi, kita usir Chen Gaosheng dari grup Fei Xiang. Dari grup Fei Xiang. Aduh, Pak Ju. Kenapa kamu marah sama orang bodoh kayak gitu? Aku mau bilang sama kamu. Orang yang paling gampang dihadapi di dunia ini adalah orang seperti ini. Ada pepatah lama yang sangat bagus diucapkan. Anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Sudahlah, apa yang kamu katakan juga benar, Musiang. Bisakah kamu tidak memanggilku Tuan Chu lagi? Aku sudah minta maaf padamu sebelumnya. Aku sudah minta maaf. Aku tidak mau. Aku ingat kamu juga bilang begitu terakhir kali. Dalam waktu kurang dari sehari. Kamu langsung berubah pikiran, kan? Jadi aku tetap akan memanggilmu Tuan Chu. Nanti siang panggil malam panggil ya. Baik itu. Hari ini juga sudah tidak awal lagi. Apakah kita harus pulang untuk makan? Oh, ini bukan wakil Direktur Chen. Saya dengar Direktur Chen marah besar di kantor. Bukan ditujukan padamu kan? Anak muda, saya datang kali ini untuk membalas dendam. Kemarin kamu bagaimana bisa mengoperasikan dengan buruk dan kehilangan 1 juta? Kali ini saya mau mengambil kembali modal dan bunga pernikahan. Tidak tertarik? Pergi saja. Kenapa takut? Haha, benar sekali. Aku memang takut. Kemarin aku susah payah menang 1 ronde. Kalau hari ini aku kalah. Jadi, bro, aku tidak akan bertaruh lagi. Anak muda, apakah kamu ingin kita bertaruh sekali lagi? Kalau kamu takut, sekarang berlutut dan panggil aku Sansheng Lili. Aku akan berbalik dan pergi. Aku kan bukan pengecut. Kalau ibumu nggak bisa kalahin kamu, kenapa mau lawan aku? Berapa uang yang kamu bawa di saku? Di kartu Shen Mingyang ini ada 20 juta. Kalau kamu menang, uang ini jadi milikmu. 20 juta ya cuma 20 juta. Tuan Tu, bukankah kamu bilang keluarga Chen sangat kaya? Bagaimana mungkin anak sulung keluarga Chen yang terhormat? Wakil Direktur Grup Fei Xiang. Hanya punya uang segini, cuma 20 juta. Miskin sampai segini masih berani keluar bersembunyi. Nak, jangan ngomong seenaknya. Kau mau menjebakku. Mimpi saja. Begini. Seberapa besar kau mau bertaruh? Aku akan terus bertaruh di sini. Tapi aku sudah bilang duluan. Kamu jangan pinjam uang dari wanita. Lebih dari itu, jangan harap kami jadi penjaminmu. Kalau kamu pria, mari kita adu taruhan secara adil. Tidak masalah. Di kartu ini ada 3.000. Berapa tepatnya ya? Aku juga nggak ingat banget. Kalau begitu kita hapus saja angka pimpinan. Hanya bertaruh 30 juta. Kalau kamu bisa kumpulkan 30 juta, kita akan bertaruh. Kalau nggak bisa kumpulkan, mendingan pergi ke tempat yang sejuk. Ibu nggak izinkan aku main sama orang miskin. Kamu apa sih? Kalau ada uang di saku, keluarkan. Kalau nggak ada uang, pergi aja. Jangan halangi aku cari uang. Nah, kamu bilang di rekening ada 30 juta. Ya ada 30 juta. Kamu punya bukti apa bahwa kamu punya 30 juta kali? Chen Gaozeng, kamu tanya aku apakah ada 30 juta. Berikan aku ke Chuzong. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Aku akan mentransfer 30 juta ke Chuzong di depanmu. Kemudian kamu juga mentransfer 30 juta ke Chuzong. Siapapun di antara kita yang menang, dialah yang akan mengambil uang ini. Bagaimana menurutmu? Pertarungan ini cukup masuk akal. Ikuti saja apa yang dikatakan si kecil. Saya jamin tentang uang dari Pak Chu. Bagaimana menurutmu? Kenapa Tuan Huang kamu sendiri? Pak Chu, saya cuma iseng main-main saja. Kalau saya jamin, kamu harus percaya, kan? Tuan Huang adalah master penjudi yang pernah dilihat langsung oleh kakek. Ini berbahaya bagi Shen Muyang. Harus cari cara untuk menolak. Ini adalah Pak Huang. Nama saya Shen Mengyang. Saya ingin bertanya, apakah kamu yang menggantikan dia untuk bertaruh? Begitu ya? Saya tidak bermaksud seperti itu. Jangan marah ya. Saya tidak bermaksud menyinggung kamu secara pribadi. Karena saya belum mengenalmu dengan baik. Saya harus melihat usaha kerasmu. Tentu saja, ini juga soal keberanian dan usaha kecil saya. Sebenarnya saya kurang percaya pada sifat beberapa orang. Kalau tentang Shen Xiaoyong, maksudmu apa? Taruhan ini harus adil dan jujur.
Apakah di kartu ini ada 30 juta? Saya bisa membuktikannya kepada kalian. Kalau perlu saya buka aplikasinya. Biar kalian lihat saldo juga tidak masalah. Tapi kalian, teman ini, tidak tahu bagaimana saya akan melunasi sisa 10 juta ini. Itu sama sekali tidak masalah, tapi saya tetap bilang. Kita semua transfer 30 juta ini ke Chuzong. Saya percaya kalian seharusnya percaya padanya. Seharusnya tidak keberatan dengan 30 juta ini. Terserah kamu saja. Tapi, bagaimana cara kita bertaruh? Karena usia kamu lebih tua, kamu yang usulkan cara bertaruhnya. Asalkan masuk akal, aku setuju apa saja. Bro, aku rasa waktunya juga tidak terlalu siang. Kita juga tidak perlu membuang waktu. Kalau begitu, kalian dan aku masing-masing keluarkan 1 juta untuk membeli batu asli. Tidak peduli berapa banyak batu yang dibeli, asalkan total emasnya tidak melebihi 1 juta, itu sudah cukup. Hasilnya, siapa yang membebaskan batu giok dengan total harga tertinggi, dia yang menang. Sangat masuk akal. Pemenang tidak hanya akan mendapatkan 30 juta ini, tapi juga bisa membawa pergi semua hasil pembebasan dari pihak yang kalah. Semua bahan mentah yang telah dibebaskan. Bagaimana menurutmu tentang menggembala? Tenang saja, kalau aku kalah, aku akan mulai dari awal lagi. Kalau aku menang, aku akan memberimu hadiah besar. Tidak masalah. Kalau begitu kita sepakat seperti itu. Transfer saja ke Pak Chu. Transfer ke rekening bank 10 juta yuan. Transfer ke rekening bank 30 juta yuan. Oke. Kita sepakat besok pagi jam 9. Membeli batu mentah di Jalan Batu Mentah. Setelah membeli, kita berkumpul di ruang rapat di Jalan Yanxi. Halo, kakek yang sudah memilih batu permata di sini. Berapa lama lagi di tempatmu? Dengan kecepatan seperti ini, pasti sudah dipilih sejak lama. Saya akan segera menyaringnya. Baik. Halo, mengapa Shen Mingyang belum datang? Saya sudah membayar semuanya di sini. Dia tidak akan kalah dan menunda waktu, kan? Baru lewat 10 menit, kamu sudah tidak sabar lagi. Ya, kalau bicara sedikit saja. Sepertinya toko ini masih ada. Tapi harganya memang terlalu mahal. Sisanya yang harganya cocok cukup langka. Yang berpenampilan bagus sudah dipilih orang. Ini saja. Ini tampaknya yang terbaik saat ini. Ditambah 2 batu mentah ini, totalnya dapat 80 juta. Karena sudah datang, mari kita mulai. Saya punya 3 batu mentah di sini. Kita ambil satu persatu. Saya punya 1 lebih banyak dari kamu. Saya duluan, bagaimana kesanmu? Oh, sudah hijau, sudah hijau. Oh, sudah hijau, sudah hijau. Ini jenisnya, itu hijau Zhengyang. Memang tidak salah, dia adalah master taruhan batu. Kakak laki-laki. Tentukan saja harganya. Master Huang memang hebat. Giok hijau Zhengyang ini. Menurut perkiraan pasar di sini, harganya kira-kira antara 4,8 juta sampai 5,2 juta. Begini saja, kita ambil tengahnya. Untuk batu ini, saya tawarkan 5 juta. Bagaimana? Baik, sesuai kata adik, 5 juta. Sekarang giliranmu. Oh ya, capek di perjalanannya. Master Huang, tolong bantu saya dengan yang ini. Batu ini juga harus dijaga, kan? Saudara kecil. Jadi itu yang kamu punya ini mirip dengan yang saya buka tadi. Kualitasnya hampir sama. Tapi batu ini jauh lebih besar dari yang saya punya. Saya akan memberikan penilaian. 8 juta, bagaimana menurutmu? Baiklah, kita ambil harga 8 juta dari Master Huang. Kalau begitu, jika seperti itu, kalau aku tidak salah hitung, seharusnya aku sudah unggul sekitar 3 juta lebih dari kamu. Waktunya juga tidak terlalu siang. Master Huang, mari kita lanjutkan.
Ada yang keluar. Master Wang, aku tidak begitu paham dengan batu ini. Domba kecil, jangan sombong. Bukankah kita masih punya satu lagi batu giok? Mungkin batu giok ketiga kita adalah batu berlian raja. Dan yang milikmu mungkin adalah batu hitam. Jadi siapa yang tertawa terakhir, dia yang menang. Hijau kerajaan, kan? Mungkin, tapi setiap batu giok pasti punya harga. Harus ada nilainya. Master Wang, bagaimana menurut Anda? Ukuran batu giok ini juga tidak kecil. Saya hitung-hitung batu ini sekitar 100.000 yuan. Bagaimana menurut Anda? Wow, keluar warna hijau lagi. Keluar hijau lagi. Adik kecil, menurutmu bagaimana tentang batu ini? Master Wang, baik dari segi kualitas maupun ukuran. Keduanya sangat bagus. Ini adalah yang terbaik. Kalau begitu, saya perkirakan nilainya 15 juta. Bagaimana menurutmu tentang harga ini? Kalau setuju, kita pakai harga 15 juta sesuai usul adik kecil. Ditambah lagi batu sebelumnya yang 5 juta, jadi total 20 juta. Lalu, tentang batu no show itu. Mengenai batu itu, hari itu tidak dihitung. Chen Mingyang, kalau kamu sudah mengakui harga kita untuk cui-cui, maka cepatlah menyerah. Aku masih harus menunggu pulang dan mengadakan pesta kemenangan. Kenapa aku harus menyerah? Karena kamu jelek. Aku masih punya batu yang belum dipotong, kenapa aku harus menyerah? Guru, tolong bantu jelaskan. Wow. Emerald Raja adalah Emerald Raja. Master Wang, tolong berikan saya estimasi harga untuk batu ini. Selamat. Saya mengagumi Anda, saudara kecil. Saya kalah, tidak menyangka di dalam kota peri ini masih bisa menemukan sepotong jade imperial sebesar ini. Tidak menyangka di dalam kota peri ini masih bisa menemukan sepotong jade imperial sebesar ini. Masih ada Anda yang sedemikian tinggi dan misterius, seorang master judi. Batu ini saya tidak bisa beri harga. Barang kalian terlalu mahal. Selamat, Xiao Yong. Saya pamit, Shen Yang tunggu aku. Nier, kamu hebat sekali. Bisa mengungkapkan Imperial Green. Kalau begitu, Imperial Green ini. Kalau kamu suka, aku akan berikan satu untukmu. Kamu bilang apa? Memberikan padaku? Kamu yakin? Aku bilang kalau kamu suka, aku akan memberimu satu. Bagi kalian, mungkin itu adalah Zamrud Raja yang paling istimewa. Bagi aku, cuma sekadar uang saja. Apa? Kamu suka aku ya? Apa yang kamu katakan? Baiklah, besok ulang tahun kakekku. Kamu ingat untuk menyiapkan hadiah ya? Aku punya tempat pensil juga antik. Baiklah, kamu harus ingat untuk memanjakan kakek. Dengan begitu, nanti aku mengejar kamu tidak akan ada hambatan. Ada juga Emerald Imperial. Nanti saat perusahaan memberikan penawaran, saya akan memberitahumu. Berhenti? Lebih baik saya antar kamu pulang dulu. Soal Emerald Imperial, nanti saja kita bicarakan. Kakek saya memang suka barang antik. Dan kebetulan kamu cukup paham tentang itu. Jadi nanti kamu tinggal ngobrol dengan dia tentang ini. Dan kita akan makan siang, seharusnya di restoran. Jadi diperkirakan ada beberapa orang lain juga. Peringatan, kemungkinan besar Chen Gaosheng juga di sana. Kalau begitu, usahakan jangan bertengkar dengannya. Oh iya, kakekmu tidak memanggil Chu Han Liang, kan? Kamu kenal kakekku? Ya. Semua barang antikku sebelumnya sudah aku jual ke kakekmu. Kamu adalah orang yang cukup licik dan punya kemampuan seperti yang disebutkan kakekku. Seorang pemuda yang tetap gigih dan punya kemampuan. Utamanya karena sebelumnya aku tidak tahu bahwa dia adalah kakekmu. Saya pikir jualan barang ini. Kalau bisa, ya untung sebanyak-banyaknya. Benar juga, lagi pula si tua itu cukup kaya. Kemarin menipumu memang seharusnya. Ayo kita cepat masuk, baik. Kakek nenek, pengembala domba datang ya. Chihiro, teman yang kamu bilang itu adalah pengembala domba. Kakek, aku tidak menyangka kalian kenal dengan pengembala domba.
Chihiro, bagaimana kamu dan Shen pengembala domba ini saling mengenal? Orang yang bernama Shen Mu yang ini, belakangan ini telah membantu perusahaan kita menghasilkan banyak uang. Hubungan kita berdua sekarang cukup baik. Tiansun, kamu juga sudah cukup dewasa. Sampai sekarang belum menemukan pasangan. Saya rasa pemuda ini sangat baik. Dia sudah datang berkali-kali. Dan kakekmu sangat menghargainya. Kamu sudah mengenalnya. Nenek, saya juga tidak mengenal Musiang terlalu lama. Memang agak terlalu cepat. Saya rasa kita bisa mulai dari berpacaran. Nanti setelah kita lebih akrab, baru membicarakan hal ini. Lagi pula, saya juga tidak terburu-buru di usia saya ini. Musiang? Tidak menyangka kamu mengenal Qiansun dari keluarga kami. Kamu bilang, kalau saya suruh Qiansun cari kamu untuk membeli barang, apakah kamu harus memberi kami diskon 20%? Kakek. Saya juga tidak tahu bahwa Anda adalah kakek kandung Qiansun. Seandainya saya tahu, saya tidak akan berani menawar dengan Anda. Bukan. Jangan panggil saya kakek lagi. Panggil saya kakek seperti Qiansun saja. Oh ya? Tentang kejadian beberapa hari ini. Kamu bilang itu dilakukan oleh anak Chen? Ya. Benar, kakek. Ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Aku menemukannya secara tidak sengaja saat berbelanja kemarin. Meskipun ini adalah barang tiruan, tapi ini juga berasal dari zaman Republik. Dan kualitasnya cukup bagus. Maknanya juga sangat baik. Kau memang pandai memberi hadiah. Aku menerimanya. Ngomong-ngomong, sebentar lagi Centai dan putranya akan datang. Ingat, jangan bicara sembarangan ya. Jangan khawatir, kakek. Selamat ulang tahun, Paman Zuo. Hahaha. Orang ini juga ada di sini. Selamat ulang tahun, kakek Chu. Umurmu lebih panjang dari gunung Nan, berkahmu seluas laut dong. Semoga semakin sukses dan semakin tampan. Tian Xiong, kamu juga perhatian ya. Hahaha, perkenalkan. Ini adalah ketua baru grup Fei Xiang. Halo, Direktur Chen. Sudah pernah dengar tentangmu dari Qiansun sebelumnya. Hari ini bertemu, memang beruntung. Kamu ini apa? Seekor domba. Muda dan berbakat? Hahaha. Selamat naik pangkat. Cepat keluarkan hadiah yang kamu bawa untuk kakek Chu. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku berikan untuk kakek, Pak. Hadiah ulang tahun yang aku berikan untuk kakek Chu. Ini bukan hadiah biasa. Ini disebut Yuan Qinghua, juga Li Hong. Kamu tidak ada salahnya untuk melihatnya. Kalau begitu aku mau lihat, sepertinya Gao Sheng menungguku ya. Kun Celebao, ada masalah apa? Mu Yang, kamu periksa saja. Mataku di atas sana tidak terlalu jelas. Oke. Aku juga tidak terlalu paham ini. Kalau tidak paham, kenapa harus lihat? Bikin tampak seperti asli banget. Kakek Chu, ini namanya Yuan Qinghua, juga dikenal sebagai teh cangkir merah dan hijau. Aku menemukannya di toko barang antik terbesar kami. Cukup sudah, semua orang. Baru saja aku beri jalan keluar buatmu. Kamu tidak mengerti. Barang ini cuma bernilai 300 yuan. Membawa orang yang pura-pura jadi pemegang saham untuk menipuku. Mereka benar-benar mengira aku sudah tua dan rabun. Paman Chu, ini salah paham karena tangannya salah memegang alat. Dia tidak familiar dengan barang antik. Pasti dia percaya sepihak pada kata-kata toko barang antik itu. Segera minta maaf dan berikan penjelasan. Maaf saja tidak perlu. Bawa pulang dan lihat apakah bisa dikembalikan. Jangan sampai rugi. Baiklah, saya akan membawanya pulang dulu. Muyang, hari ini kejadian ini membuatmu tertawa, ya? Muyang. Nenek bertanya, bagaimana menurutmu tentang Qiansun di rumah kami? Sangat baik. Kemampuan kerjanya sangat bagus. Dan orangnya juga cantik. Lagi pula kalian punya orang tua yang baik seperti mereka. Kalau begitu, kalian menikahlah. Bukankah kalian diam-diam saling menyukai? Dan juga punya perasaan baik. Menikah itu hal yang wajar. Nenek, apakah ini terlalu cepat? Kamu bilang apa? Maksudku,
Bisakah kita mulai dari berpacaran dulu? Hahaha, iya.